Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Terima kasih, masih semangat walaupun sudah les terakhir. Masih semangat, terima kasih ya. Sebelumnya seperti biasa, perhatikan di bawah meja dan kursinya, putih sampahnya. Kalau masih ada, masukkan ke dalam laci. Nanti pada saat selesai pembelajaran kita, dibuang ke tempat sampah ya nakku. Ya, Bu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita mulai dengan doa. Jadi mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Untuk hari ini Bu juga mau melihat apakah ada yang hari ini yang absen? Ada, Bu. Siapa itu? Pasya, Bu. Pasya. Bagaimana dengan Pasya? Absen, Bu. Absen. Pasya di CPA ya? Iya, Bu. Berarti banjir orangnya. Karena musim hujan. Ada lagi? Ada, Bu. Siapa itu? Nurasmi, Bu. Nurasmi. Kenapa Nurasmi? Sakit, Bu. Ada lagi? Ada, Bu. Siapa itu? Baik, Bu. Pahit. Kenapa dengan pahit? Sakit, Bu. Terus? Susu, Bu. Suhud. Iya, Bu. Suhud. Kenapa suhud? Absen, Bu. CPA juga nih ya. Iya, Bu. Iya. Karena mungkin faktor cuaca musim hujan, jadi banyak siswa ibu yang absen hari ini. So, untuk anak-anak ibu karena sekarang musim hujan, silakan dijaga kesehatan, banyak minum air putih, jangan lupa sarapan supaya tubuh kita itu tetap kuat karena cuaca sekarang ekstrim ya, musim hujan. Oke, kalau seperti itu kita lanjutkan dengan pelajaran kita. Itu akuntansi keuangan, yaitu menerapkan pencatatan persediaan barang dagang. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajarinya ini, yaitu sistem apa? Sistem pencatatan perpetual. Jangan lemas. Walaupun lesteran jangan kita tunjukkan lemas kita itu ya. Ya. Sistem pencatatan perpetual. Sebelumnya juga Ibu telah menerangkan tujuan daripada kita anak-anak Ibu mempelajari itu menerapkan pencatatan persediaan. Jadi Ibu mau mengingatkan apa saja daripada tujuan pembelajaran menerapkan sistem persediaan, menerapkan pencatatan persediaan ini. Jadi setelah mempelajari menerapkan sistem pencatatan persediaan ini, anak-anak didik kami seluruhnya anak-anak ibu diharapkan nantinya mampu menjelaskan pengertian persediaan. Yang kedua, mampu menentukan pencatatan persediaan. Yang ketiga apa? Menentukan pencatatan persediaan yang tepat. Dan yang terakhir adalah mencatat persediaan ke dalam bukunya yang tepat. Itulah yang diharapkan, itulah yang diinginkan setelah kita mempelajari materi menerapkan persediaan barang dagang. Yang berikutnya kita masuk dengan pengertian persediaan. Sebelumnya kita sudah masuk, berarti ibu hanya ingin mengetahui. Apakah anak-anak ibu masih ingat apa itu pengertian persediaan? Bayu coba. Barang yang disimpan di gudang untuk dijual kembali. Iya, 100 untuk Bayu. Barang yang disimpan di gudang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk. Itulah persediaan. Yang berikutnya adalah persediaan ini berhubungan dengan apa? Stok atau berhubungan dengan barang dagang. Sebelumnya sudah Ibu jelaskan apa
saja itu barang dagang. Contohnya semen, apalagi? Perabotan, apalagi? Sembako, apalagi? Apalagi? Bahan bangunan. Iya. Jadi yang berikutnya bahwa pengertian persediaan itu sudah paham ya? Ya. Yang berikutnya adalah sistem pencatatan persediaan. Sistem pencatatan persediaan ada berapa, Victor? Ada 2, Bu. Ada 2, coba sebutkan aku. Sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Iya, sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan Periodik. 100 untuk Victor. Bahwa sistem kita sudah mempelajarinya. Yang sudah kita pelajari minggu yang lalu adalah sistem pencatatan perpetual. Sedangkan sekarang kita mempelajari sistem pencatatan periodik. Apa itu definisi atau pengertian daripada sistem pencatatan perpetual, Erika? Sistem pencatatan yang dilakukan setiap waktu secara terus-menerus berdasarkan prestasi pemasukan dan pengeluaran persediaan barang dagang. Iya, tapi lain kali kok suaranya aku ya, suara ibunya kuat, anaknya lemas. Bahwa betul untuk Erika, ke 100 untuk Erika, bahwa sistem pencatatan perpetual itu adalah sistem pencatatan yang dilakukan Setiap waktu secara terus-menerus. setiap terjadi Transaksi. Sedangkan kalau sistem pencatatan periodik itu siapa yang bisa coba? Saya, Bu. Iya, Elvin. Sistem pencatatan periodik dicatat akhir periode, sedangkan Ulangi, jangan udah Bu. Siapa yang bisa menjelaskan sistem pencatatan periodik, Elvin? Coba ulangi aku. sistem pencatatan periodik dicatat di saat akhir periode saja. Iya, sistem pencatatan periodik itu sistem pencatatan yang dilakukan pada akhir periodik. Jadi perbedaannya perpetual dengan periodik adalah kalau perpetual setiap terjadi transaksi. Kalau misalkan tanggal berapa sekarang? Tanggal 3, nanti malam minggu ya. Tanggal 3 September 2020 terjadi pembelian barang dagang. Kalau dia menggunakan sistem perpetual, langsung dicatat tanggal 3. Tapi kalau dia menggunakan periode tidak dicatat, nanti di akhir periode atau pada tanggal 30 September di akhir dia, ya. Itu dia. Jadi berikutnya adalah lihat transaksi yang mempengaruhi sistem pencatatan persediaan, baik dia secara perpetual maupun dia secara periodik. Kita di sini hanya mengulangi, karena di perpetual pun ini sudah kita pelajari, di periodik pun sama. Bedanya di mana? Hanya di pencatatan jurnalnya. Bahwa transaksi yang mempengaruhi persediaan atau nilai persediaan barang dagang itu yang pertama apa? Pembelian. Iya, kuat. Kan tadi sudah kita ulangi. Yang pertama apa? Pembelian barang dagang secara tunai maupun kredit. Pembelian yang dilakukan baik dia secara tunai maupun kredit. Yang kedua, Penjualan barang dagang baik secara tunai maupun kredit. iya, penjualan yang dilakukan baik secara tunai maupun kredit. Yang berikutnya, Retur pembelian dan potongan harga. retur pembelian dan Potongan harga. berikutnya Retur penjualan dan potongan harga. retur penjualan dan potongan. Harga. Terus Beban angkut pembelian. beban angkut Pembelian. baru Beban angkut penjualan. beban angkut penjualan. Jadi itu adalah transaksi yang mempengaruhi nilai persediaan baik dia secara perpetual maupun secara Periodik. Jadi untuk lebih jelasnya kita langsung masuk
biar tidak membingungkan. Ingat catatanmu juga, perhatikan, karena kita juga sudah membahas ini minggu yang lewat itu di sistem perpetua. Kita juga membahas transaksinya di sistem periodik. Tanggalnya sama, kita lihat supaya nampak nanti jelas perbedaannya. Perbedaan dalam sistem pencatatan atau perbedaan jurnalnya. Mari kita lihat untuk tanggal 1. Untuk tanggal 1 kita lihat di sini. Untuk tanggal 1 apa di situ kita lihat? Dibeli barang dagangan secara tunai 70 juta. Kalau dia perpetual, persediaan barang dagang pada utang dagang. Kalau dia sistem periodik, maka jurnalnya adalah Pembelian pada kas. pembelian Pada kas. pembelian pada Kas. Kenapa pada kas dikredit? Karena dia pembelian secara tunai. Sebesar berapa? 70 juta. Sebesar 70 juta. Tapi kalau di catatannya nanti, apa ya? Apa namanya? Lurus cuma antara puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan ya. Di papan tulis ada apa? Di catatan jangan. Untuk tanggal 2 dibuat di situ. Dikembalikan barang dagang sebesar 20 juta. 20 juta rupiah. Terjadi apa? Terjadi retur pembelian. Kalau terjadi retur pembelian apa jurnalnya? Kas pada retur pembelian. Kas pada Retur pembelian. retur pembelian. Karena yang dikembalikan adalah pembelian tanggal 1. Berapa? 20 juta. 20 Juta. 20 juta rupiah. Tanggal berapa lagi? Tanggal 3. Tanggal 3 dibuat di situ, dibeli barang. Iya, dibeli barang dagangan secara kredit dari toko Magnus sebesar 50 juta. Berarti jurnalnya adalah Pembelian pembelian pada utang dagang. pada utang dagang sebesar 50 juta. 50 Juta. 50 juta rupiah. Oke, untuk tanggal 4. Tanggal 4. Apa jurnalnya? Soalnya yaitu adalah Sebesar pembelian kredit. yang dilakukan pada tanggal 3 dikembalikan pada penjual. Berarti terjadi retur pembelian atau dikembalikan sebesar 10 juta atas pembelian tanggal 3. Maka jurnalnya adalah kalau terjadi retur pembelian secara kredit, Utang usaha pada retur pembelian. bukan utang usaha, utang dagang. Utang dagang Pada retur pembelian. pada retur Pembelian. pembelian. Karena perusahaan jasa tidak ada harga pokok ya. Sebesar berapa? 10 juta rupiah. Untuk tanggal 7. Kalau sampai di sini Ibu terangkan. Tanggal 7 siapa yang mau mencoba? Coba Apet.
Kurang paham? Siapa yang bisa tanggal 7? Oh, Taufik. Ayo Taufik. Untuk tanggal transaksi berikutnya, kalau ada yang mau mencoba, silakan. Oke, sambil dikerjakan transaksi yang di apa, yang di depan. Nanti untuk transaksi berikutnya, ayo dikerjakan. Sudah. Oke. Ya, untuk tanggal 7 kita lihat perusahaan membeli barang dagang seharga 50 juta dengan syarat 2/10, berarti terjadi pembelian kredit. Maka jurnalnya adalah Pembelian pada utang dagang. Pembelian pada utang dagang. Maka di sini kita ganti karena dia ditulis di Taufik di sini utang usaha, kita ganti jadi utang Dagang. utang dagang. Ingat ya Taufik, utang dagang. Untuk transaksi tanggal 10 ada yang bisa? Ayo Bu. Putrajaya, maju nakku. Jangan diam-diam, malam minggunya sebentar lagi. Mudah-mudahan tidak hujan ya. Semangat, sambil nanti malam minggunya kira-kira 2 jam lagi kita fokus dulu untuk pembelajaran kita. Semua aktif ya, semua aktif. Karena kalian menjawab itu menambah nilaimu. Bagaimana dengan Kodeo? Oke, terima kasih untuk Putra. Kita lihat transaksi tanggal 10. Transaksinya adalah perusahaan membayar utang atas pembelian tanggal 7 dengan mendapat potongan 2%. Maka jurnalnya adalah Utang utang dagang. dagang Pada kas potongan di sisi debit sebesar 50 juta. kas Di sisi kredit 49 juta. dan potongan pembelian Di sisi kredit 1 juta. 1 juta rupiah. Baru kita lihat, perhatikan tayangan slide-nya. Itu tanggal berapa? Tanggal 12. Tanggal 12. Siapa yang bisa? Puput Saputra. Yuk. Saputra. Ayo jangan diam-diam. Kalau mau bertanya pun boleh. Kalau mau bertanya, ada yang mau ditanyakan tentang kalau masih bingung, tak apa-apa. Biar kelompoknya, biar apanya maju. Kau pahami Bayu, anakku? Leo, bagaimana kabarmu? Malam minggunya nanti cerah?
Oke, kita lihat untuk tanggal 12. Makasih ya untuk si Putra, si Puput. Kita lihat transaksinya adalah, Dibayar ongkos. sebentar ya, karena ibu sudah minus ini. Kita lihat untuk tanggal 12. Dibayar ongkos pengangkutan barang yang dibeli sebesar Rp245.000. Maka jurnalnya adalah beban angkut pembelian pada kas. Dan transaksi yang terakhir siapa? Ayo, berarti si Enturis. Iya, Bu. Oke, makasih Enturis. Kita lihat untuk transaksi tanggal 16. Perusahaan menjual barang dagangan secara tunai sebesar 150 juta rupiah. Maka jurnalnya adalah kas pada penjual sebesar 150 juta rupiah. Baiklah, karena sudah sampai untuk apa? Kita sudah selesai, sudah Ibu terangkan melalui contoh transaksi. Kira-kira di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum dipahami? Saya, Bu. Iya, Erika, Fetna. Apa perbedaan jurnal antara sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik? Apa perbedaan antara jurnal sistem pencatatan perpetual dengan sistem pencatatan periodik? Ada yang bisa coba? Saya, Bu. Ayo, helping. Sistem periodik dicatat akhir periodik, sedangkan sistem perpetual dicatat secara terus-menerus setiap terjadinya transaksi. Kalau sistem periodik dicatat di akhir periodik. Sedangkan kalau di perpetual dicatat setiap terjadi transaksi. Ada lagi? Saya, Bu. Ya. April. Sistem periodik, jika terjadi pembelian maka akun yang dicatat adalah pembelian pada utang dagang. Sedangkan dalam sistem perpetual, akun yang dicatat adalah persediaan barang dagang pada utang dagang. Yuk, status untuk April. Karena itu tadi ditanya oleh si Erika, apa perbedaan jurnal antara? Yang ditanya adalah jurnal. Apa perbedaan jurnal antara jurnal perpetual dengan jurnal periodik? Kalau pada periodik, kalau terjadi pembelian, maka akun yang dicatat adalah Pembelian pada utang dagang. iya, pembelian pada utang dagang. Sedangkan kalau perpetual, Persediaan barang dagang pada utang dagang. iya, persediaan utang dagang, persediaan barang dagang pada utang dagang. Ada lagi? Ini tidak ada lagi yang mau ditanya ya. Oke, berarti kita lanjut ke soal. Oke, sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita masuk ke soal. Kita tadi sudah membentuk kelompok, Ingat kelompok masing-masing kan? Ingat, Bu. Lihat untuk kerja kelompok kita, yaitu lihat di LKPD masing-masing. Buka LKPD-nya. Oke. Lihat di soal keterampilan.
Soal keterampilan itu toko apa? Toko laris. Toko laris. Ada berapa jenis transaksi? Ada berapa transaksi di toko laris? Di LKPD-nya? 6. Ada? 6. Ada 6 atau 7 transaksi? 7, Bu. Ada 7 transaksi. Di soal LKPD dibuat di situ, catatlah transaksi di atas ke dalam jurnal sistem pencatatan perpetual dengan periode. Kalau perpetual sudah kita kerjakan sebelumnya. Yang kita kerjakan sekarang adalah apa? Jurnal umum periodik. Iya, jurnal umum periodik. Berarti dibuka apanya? Dibuka LKPD-nya, lihat halamannya, dipindahkan ke dalam format jurnal. Rika, mana tadi yang Ibu titik format jurnalnya? Oke. Dikerjakan dalam bentuk format jurnalnya, dibuat nanti, ditulis nama-nama kelompoknya, baru di bawahnya lah hasil kerja kelompoknya. Dan semua harus aktif. Keaktifanmu adalah nilai kelompokmu. Jadi jangan ada yang duduk manis, ada yang capek, ada yang sibuk, ada yang duduk manis. Semua harus aktif. Oke, ini apanya? Formatnya dikerjakan. Yang dikerjakan adalah soal keterampilan toko laris ya. Oke. Ibu tunggu 10 menit. Ibu tunggu 10 menit. Mengerjakan soalnya nanti kita presentasikan. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Bisa juga sesama kelompok, bisa antar kelompok, bahkan sama ibu pun bisa. Tidak masalah, jangan ragu. Ayo ditanya, kalau ada yang mau ditanya. Malu bertanya? Sesat di jalan. Sesat di jalan. Kalau pada saat kerja kelompok malu bertanya apa? Tidak menilai performa. Sesak nafas. Ayo. Ada yang mau bertanya? Apa itu liber? Untuk tanggal 16 dan 17, apakah harga kurangnya kita catat, Bu? Untuk tanggal 16 dan tanggal 17 dia LKPD-nya tanggal 16 atau tanggal Enggak ada yang 16. tanggal 6. Tanggal berapa? Tanggal 6. Untuk tanggal 6, apakah kita catat harga perolehannya? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Victor? Tidak perlu karena harga pokok penjualan pada sistem periodik dihitung di akhir periode secara keseluruhan. Iya, karena
harga pokok penjualan di sistem akhir periodik dihitung secara keseluruhan. Jadi harga pokok penjualan itu dicatat pada jurnal apa? Pada jurnal perpetuan. Ada lagi yang mau ditanya? Oh iya, Arok. Artinya Bu, akun persediaan di soal tersebut Bu tidak perlu lagi dicatat ya Bu? Bahwa di jurnal pencatatan jurnal periodik, apakah perlu kita catat persediaan barang dagang? Ada yang bisa? Saya Bu. Ayo, Apelina. Tidak, akun persediaan di perpetual kita ganti menjadi akun pembelian pada pencatatan di periodik. Ya tidak, bahwa akun persediaan barang dagang pada sistem pencatatan perpetual itu kita catat menjadi akun pembelian pada sistem periodik. Untuk Apelina kelompok berapa ini? Kelompok 5 Bu. Kelompok 5, semangat ya. Karena hari ini kita banyak yang absen, mereka tinggal 3. Jangan pada semangat ya anakku. Bayu. Kalau ada yang mau ditanyakan? Ditanyakan ya. Ya Bu. Tidak apa-apa. Dikeluarkan suaranya sikit-sikit, tidak apa-apa. Jangan terlalu kuat. Cuma kelas lain. Ada yang pahami? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung sama ibu ya. Spider sehat? Malam minggu? Aman. Udah siap? Belum. Ayo, nanti kehabisan waktu kita ya. Semua aktif.
Walaupun mengerjakan soal bisanya senyum enggak? Nah, bisa senyum. Jangan apa? Jangan cember atas bawah, nanti cember pula. Walaupun mengerjakan soal, jangan lupa untuk senyum ya. Ya, betul. Oke, Bu, berikan waktu 2 menit lagi. Oke, Bu. Mungkin dulu waktu diisi di formatnya ya. Iya, Bu. Sudah siap? Ya, Bu. Oke, ada lagi yang belum siap yang kami tunggu? Kelompok berapa itu? Apel, kelompok 5. Tinggal kelompok 5 yang belum siap? Iya, Bu. Iya, sebentar lagi ya. Oke, udah siap? Udah, Bu. Oke, udah siap ya? Iya, Bu. Udah siap, mari kita mempresentasikan hasil kelompok kerja masing-masing. Jadi mengingatkan sekali lagi, kalau ketika kelompok temanmu atau misalkan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kelompok yang lainnya aktif mendengarkan, menyimak supaya bisa memberikan saran nanti atau pendapat ketika kelompok yang mempresentasikan itu salah, ya. Ya, Bu. Jadi diingatkan sekali lagi harus aktif selain
presentasi kelompokmu, ketika kelompokmu atau anggota kelompokmu menanggapi kelompok lain, itu nanti menjadi nilai di kelompok kalian. Oke? Siapa yang pertama? Kami Bu dari kelompok 4. Oh iya, terima kasih untuk kelompok 4. Ayo untuk kelompok 4 kami berikan waktu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan, saya dari ketua dari kelompok 4 dan anggota saya Liber Kurniawati Zai, Enturis Mejen Gea, Ispider Gea. Juli 2019, Kapolaris, Jurnal Umum Sistem Periodik. Tanggal 1, pembelian pada utang dagang. Pembelian di sisi debit sebesar 3 juta dan utang dagang di sisi kredit sebesar 3 juta. Tanggal 2, utang dagang di sisi debit sebesar 150.000 pada retur pembelian di sisi kredit sebesar 150.000. Tanggal 6, piutang dagang di sisi debit sebesar 1.500.000 pada penjualan di sisi kredit sebesar 1.500.000. Pada tanggal 10, kas di sisi debit sebesar 750 pada penjualan di sisi kredit sebesar 750. Tanggal 11, utang dagang di sisi debit sebesar 2.850 pada kas di sisi kredit sebesar 2.793.000. Potongan pembelian di sisi kredit sebesar 57.000. Tanggal 12, rektur penjualan di sisi debit sebesar 100.000 pada piutang dagang di sisi kredit sebesar 100.000. Tanggal 13, kas di sisi debit sebesar 1.372.000. Potongan penjualan di sisi debit sebesar 28.000 pada piutang dagang di sisi kredit sebesar 1.400.000. Sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada kelompok lain yang mau bertanya, kami persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk mereka. Kita berikan tepuk tangan atas hasil kerja kelompok yang mereka paparkan. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Oke. Kita sudah mendengarkan hasil kerja kelompok 1. Ada yang mau menanggapi? Kelompok mana yang mau menanggapi hasil kerja kelompok bukan 1 ya, kelompok 4? Ada? Pada kelompok mana yang mau menanggapi? Ayo. Untuk dari yang mau menanggapi? Ada Bu. Siapa itu? Kelompok? Kelompok 1 Bu. Oh ya, silakan berdiri. Ada Bu, Kuping. kelompok 2. Kelompok 2, ayo. Berdiri nak, berdiri. Di kelompok 4 mereka tidak menyertai tentang total dan jumlah transaksi. Untuk tidak menyertakan total jumlah transaksi antara debit dan kredit. Jadi kita tidak tahu apakah balance atau tidak. Totalnya berapa? 9.750.000. Iya, 9.750 di sisi debit dan 9.750 di sisi kredit. Iya. Terima kasih untuk kelompok 2. Ada lagi? Ada lagi untuk kelompok 2? Untuk tanggapan kelompok 4? Berarti tidak ada ya? Kita lanjut. Siapa? Kelompok mana yang mau presentasi? Siapa? Tanpa ditunjuk. Ayo, karena harus kita presentasikan ya. Jadi tidak usah malu-malu ya. Kelompok mana? Kelompok 1 Bu. Ayo kelompok 1 kami berikan waktu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Saya sendiri sebagai ketua bernama April Putri Ayogea, anggota saya Putra Jaya Jiliwu, Puput Melati, dan Yaaro. Baik, hasil kami yaitu transaksi penjurnalan umum sistem periodik pada toko laris bulan Juli 2019. Tanggal 1 pembelian di sisi debit 3 juta, pada utang dagang di sisi kredit 3 juta. Tanggal 2 utang dagang di sisi debit 150.000, di sisi pada kredit pada retur pembelian di sisi kredit 150.000. Tanggal 6 piutang dagang di sisi debit 1.500.000, pada penjualan di sisi kredit 1.500.000. Tanggal 10 kas di sisi debit 750, pada penjualan di sisi kredit 750. Tanggal 11 utang dagang di sisi debit 2.850, pada kas di sisi kredit 2.793.000 dengan potongan pembelian di sisi kredit 57.000. Tanggal 12 retur penjualan di sisi debit 80.000, pada piutang dagang di sisi kredit 80.000. Tanggal 13 kas di sisi debit 1.372.000, potongan penjualan di sisi kredit di sisi debit 28.000, pada piutang dagang di sisi kredit 1.400.000. Dengan total jumlah di sisi debit 9.750, di sisi kredit 9.750. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Ya, terima kasih untuk kelompok satu. Kita berikan tepuk tangan. Ya, jika ada dari kelompok lain yang memberikan tanggapan, dipersilakan. Ya, untuk kelompok 4, Erika. Tanggal 12 retur penjualan di sisi debit sebesar 100.000, pada piutang dagang di sisi kredit sebesar 100.000. Sedangkan yang diucapkan saudara kami yang dari kelompok 1 80.000. Iya. Retur penjualan pada piutang dagang harusnya 100.000. Kalau yang disebutkan oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 1 itu 80.000. Jadi kita lihat kembali, kita tes soal ke transaksi, lihat LKPD-mu untuk tanggal 12. Diterima kembali barang dagangan dari toko Adinda sebesar Rp100.000 dan harga perolehan 80% dari harga penjualan. Berarti yang 80% dari 100.000 yaitu 80.000 itu berlaku pada sistem pencatatan apa? Perpetual. Iya, perpetual. Padahal sekarang kita bahas adalah Periodik. Yang benar adalah retur penjualan pada piutang dagang sebesar Rp100.000. Ada lagi? Sudah pas? Iya. Untuk kelompok 4 sudah, kelompok 1 juga sudah. Kelompok yang berikutnya, siapa yang mau mempresentasikan? Iya, kelompok 5. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu di toko laris menggunakan jurnal umum sistem periodik. Pada tanggal 1 pembelian di sisi debit 3 juta, pada utang usaha di sisi kredit 3 juta. Pada tanggal 2 utang dagang di sisi debit 150.000, pada persediaan barang dagang di sisi kredit 150.000. Pada tanggal 6 piutang dagang di sisi debit 1.500.000, pada penjualan di sisi kredit 1.500.000. Pada tanggal 10 kas
di sisi debit 750, pada penjualan di sisi kredit 750. Pada tanggal 11 utang dagang di sisi debit 2.850.000, kas di sisi kredit 2.793.000, potongan penjualan di sisi kredit 57.000. Pada tanggal 12 retur penjualan di sisi debit 100.000, pada piutang dagang di sisi kredit 100.000. Pada tanggal 13 kas di sisi debit 1.372.000, potongan penjualan di sisi debit 28.000, pada piutang dagang di sisi kredit 1.400.000. Total atau jumlah di sisi debit 9.750.000, di sisi kredit 9.750.000. Sekian hasil dari diskusi kami. Apabila ada teman-teman yang mau menanggapi, kami persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Mari kita berikan tepuk tangan. Dan selanjutnya bagi kelompok yang mau menanggapi. Kelompok 5, jika ada yang mau diperbaiki, ayo dipersilakan. Saya Bu. Ya, April dari kelompok 1. Pada tanggal 1 itu dia membaca pembelian pada utang usaha. Seharusnya yang ada di situ pembelian di sisi debit 3 juta, pada utang dagang di sisi kredit 3 juta. Tanggal 1 dibacanya pembelian Pada utang usaha. pada utang usaha. Harusnya Pembelian pada utang dagang. Jadi kita lihat untuk tanggal 1 dibeli barang dagang. Bukan. Yang Ibu lihat rupanya transaksi yang sudah kita kerjakan. Untuk tanggal 1 dibeli barang dagang pada Harmoni sebesar 3 juta rupiah. Maka jurnal yang benar adalah pembelian pada Utang dagang. utang dagang, bukan utang Usaha. Sebesar 3 juta. 3 juta rupiah. Ada lagi? Ada lagi? Oke, untuk kelompok 4, Erika. Pada tanggal 2 itu Bu ada yang salah. Utang dagang di sebelah di sisi debit sebesar 1 juta di 150.000, pada retur pembelian di sisi kredit sebesar 150. Sedangkan yang dibaca dari kelompok 5 yaitu persediaan barang dagang. Utang dagang pada persediaan barang dagang. Oke, terima kasih untuk kelompok 4, Erika. Untuk transaksi tanggal 2. Transaksi tanggal 2 apa jurnalnya? Apa soalnya? Dikembalikan sebagian barang dagangan yang telah dibeli pada PT Harmoni karena tidak sesuai dengan pesanan. Dikembalikan kepada PD Harmoni, dikembalikan sebagian barang dagangan yang telah dibeli karena tidak sesuai dengan pesanan seharga 150.000. Maka jurnalnya adalah utang dagang pada retur Pembelian. Utang dagang pada retur pembelian sebesar 150.000. Sedangkan yang disebutkan oleh kelompok 5 tadi adalah utang dagang pada persediaan barang dagang. bahwa itu adalah jurnal untuk mencatat sistem Perpatuan. Oke, ada lagi? Untuk kelompok 5? Pas ya? Pas. Kita lanjut untuk kelompok berikutnya. Kelompok terakhir kalau tidak salah. Masih ada berapa kelompok lagi? 2. Ayo. Kami Bu. Yang mana? Jadi, kelompok berapa itu? Kelompok 3 Bu. Kelompok 3. Kelompok 3 atau kelompok 4? Kelompok 3 Bu. Kelompok 3, ayo. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami yang diketuai oleh saya Lola Mandani dan anggota saya Islami Harepa, Bayu Tirta Agung dan Mata Tias.
untuk toko laris, jurnal umum sistem periodik untuk bulan Juli 2019. Tanggal 1, pembelian di sisi debit sebesar 3 juta rupiah pada utang dagang di sisi kredit sebesar 3 juta rupiah. Tanggal 2, utang dagang di sisi debit sebesar 150.000 rupiah pada retur pembelian di sisi kredit 150.000 rupiah. Tanggal 6, piutang dagang di sisi debit 1.500.000 rupiah pada penjualan di sisi kredit sebesar 1.500.000 rupiah. Tanggal 10, kas di sisi debit sebesar 750.000 rupiah pada penjualan di sisi kredit 750.000 rupiah. Tanggal 11, utang dagang di sisi debit sebesar 2.850.000 rupiah pada kas di sisi kredit 2.793.000 rupiah, dan potongan pembelian di sisi kredit sebesar 57.000 rupiah. Tanggal 12, retur penjualan di sisi debit sebesar 100.000 rupiah pada piutang dagang di sisi kredit sebesar 100.000 rupiah. Tanggal 13, kas di sisi debit sebesar 1.372.000 rupiah, potongan penjualan di sisi debit sebesar 28.000 rupiah pada piutang dagang sebesar 1.400.000 rupiah di sisi kredit. Total atau jumlah dari transaksi debit kreditnya adalah 9.750.000. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 3. Jika ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan. Oke, jika ada yang mau ditanggapi atau mau diberikan saran dan kritiknya, dipersilakan untuk kelompok lain. Ada? Pas, berarti aman ya? Aman. Jadi untuk kelompok berikutnya, kelompok terakhir, mudah-mudahan nanti seperti kelompok 3 tidak ada yang salah ya. Oke, kami berikan waktu dan tempat. Baik, terima kasih atas memberikan kesempatan untuk kami. Saya dari ketua kelompok 2 yang bernama Victor Cibuah, anggota Helping Pupus Saputra Liwati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Toko laris jurnal umum sistem periodik pada tanggal 1, pembelian di sisi debit 3 juta pada utang dagang di sisi kredit sebesar 3 juta. Tanggal 2, utang dagang di sisi debit sebesar 150 pada retur pembelian di sisi kredit 150. Tanggal 6, piutang dagang di sisi debit sebesar 1.500.000 pada penjualan di sisi kredit sebesar 1.500.000, dan harga pokok penjualan persediaan barang dagang di sisi kredit 1.200.000. Pada tanggal 10, kas di sisi debit sebesar 750 pada penjualan di sisi kredit sebesar 750. Tanggal 11, utang dagang di sisi debit sebesar 2.850 pada kas di sisi kredit sebesar 2.793.000, dan potongan pembelian di sisi kredit sebesar 57.000. Tanggal 12, retur penjualan di sisi debit sebesar 100.000 pada piutang dagang di sisi kredit sebesar 100.000. Tanggal 13, kas di sisi debit sebesar 1.372.000, potongan penjualan di sisi debit sebesar 28.000 pada piutang dagang di sisi kredit sebesar 1.400.000.
Total atau jumlahnya di sisi debit 9.750 dan di sisi kredit sebesar 9.750. Oke. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Yang terakhir mempresentasikan, mari kita berikan tepuk tangan. Untuk kelompok 2, untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2 diberikan waktu. Siapa coba? Untuk kelompok 2 ada? Aku, Bu. Iya, kelompok mana ini? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Baik, pada transaksi tanggal 6 yang sebenarnya yaitu piutang dagang pada penjualan yaitu Rp151.500.000 tidak disertai dengan harga pokok penjualan. Untuk transaksi tanggal 6. Tanggal 6 itu apa transaksinya adalah dijual barang dagangan pada toko Adinda sebesar 1.500.000 dengan syarat 2/10, N dan harga perolehan 1.200.000. Sementara yang disajikan oleh kelompok 2 bahwa dibuat di situ adalah utang dagang piutang dagang sebesar 1.500.000 di sisi debit, penjualan sebesar 1.500.000 di sisi kredit dan harga persediaan barang dagang atau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Jadi untuk sistem periodik tidak perlu dibuat harga pokok penjualan karena itu digunakan pada sistem perpetual. Kita sekarang adalah di sistem periodik. Oke, ada lagi yang mau ditanggapi? Iya, jadi untuk pas ya. Jadi untuk setiap kelompok atas saran dan perbaikan yang dari kelompok lain supaya diperbaiki hasil kerja kelompoknya. Jadi terima kasih bahwa sekarang kita sudah selesai. Ibu mau membacakan nama-nama apa? Bukan nama-nama ya, kelompok yang aktif, kelompok yang paling baik. Jadi jangan merasa berarti kami tidak baik, bukan. Baik semua tapi ada yang terbaik. Makanya katakan tadi pada awal kita memulai diskusi, semua kelompok harus aktif, harus kita perhatikan pertanyaan maupun jawaban yang diberikan oleh teman maupun yang saya berikan tadi, jadi supaya tidak terjadi kesalahan. Jadi kelompok terbaik adalah kelompok 3 yang dipegang oleh yang diketuai oleh Lola, tidak salah dan 2 kali memberikan kritikan atau saran. Ya. Yang berikutnya adalah kelompok 4 juga baik, salah sekali, tidak menyebutkan total tadi tapi 3 kali menanggapi. 3 kali menanggapi. Itu ya. Untuk kelompok 5 nanti yang terakhir ini ya, kelompok 5 Aprilina. Tadi udah kelompok 2 Victor, ini kita oleh Victor. Salah di transaksi tanggal berapa tadi? Tanggal 6, tapi menanggapi 1 kali. Untuk kelompok 1 April Putri, mana itu? Ada tadi salahnya? Ada, Bu. Di transaksi Tanggal 12. tanggal 12, tapi 2 kali menanggapi. Dan yang terakhir adalah kelompok 5. Berapa kali salah? 2. Transaksi tanggal berapa tadi? 1 dan 2. 1 dan 2. Tapi bisa ditutupi
kelompok mereka menanggapi tadi. Mereka menanggapi 1 kali. Jadi untuk nilainya setiap, dengarkan, untuk nilainya setiap yang jawaban yang benar, karena ada 7 transaksi, setiap jawaban yang benar dikalikan ada yang 10, ada yang 20, ada yang 15. Jadi yang masih memegang rekor adalah kelompok 3. Itu 100 ditambah nilai tambahan karena menanggapi kelompok lain satu kritik atau jawaban atau saran yang diberikan itu adalah 5. Dan untuk berikutnya adalah perbaikan. Kalau untuk kelompok yang lainnya itu adalah masih sama nilainya. Yang paling terbaik itu adalah kelompok 3, yang masih baik itu kelompok 5, mendekati baik ya. Kalau kelompok 4, 2, 1 sudah baik. Tapi kelompok 5 karena mengalami 2 kali salah, hanya 1 kali menanggapi. Jadi untuk kedepannya kalau kita membentuk kelompok, silahkan aktif. Mungkin karena mereka cuma 3, jadi agak mundur semangatnya. Oke? Jadi sekian untuk hari ini dari hasil kerja kelompok dan yang Ibu paparkan dari tadi, bahwa persediaan, kita lihat bahwa hasil kerja kelompok kita itu sudah selesai. Kita mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita mau menyimpulkan pembelajaran kita, yaitu menerapkan pencatatan persediaan barang dagang dengan sistem periodik. Kira-kira dari pembelajaran kita awal sampai sekarang, dari pembelajaran kita pada saat kita mengerjakan transaksi sampai kita mengerjakan kelompok dan sampai dipaparkan, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menarik kesimpulan? Oke, Lola. Masih tetap kelompok 3 ya. Kesimpulannya adalah yang pertama, sistem pencatatan produk periodik adalah sistem pencatatan barang dagang yang dilakukan pada akhir periode, dan pada saat terjadi transaksi penjualan pada sistem periodik tidak perlu dicatat harga perolehan, tetapi dicatat pada akhir. Iya. Bahwa seperti yang dikatakan. Ada lagi yang mau menambah kesimpulannya selain si Lola? Oke. Jadi mari kita sama-sama menyimpulkannya. Yang pertama adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, bahwa sistem pencatatan periodik itu adalah pencatatan yang dilakukan pada akhir periodik. Yang kedua apa? Yang kedua adalah apa, Lola tadi? Tidak perlu dicatat harga perolehannya. Kalau di sistem pencatatan periodik, kalau terjadi transaksi kita tidak perlu mencatat harga pokok perolehan. Nanti kita catat pada akhir periode. Dan satu lagi tambahannya dari Ibu, bahwa di dalam sistem periodik tidak kita catat akun. Kalau terjadi pembelian tidak kita catat persediaan barang dagang, melainkan apa? Pembelian. Jadi kita mencatat akun persediaan barang dagang itu kita ganti menjadi pembelian. Jadi udah ingat ya, mulai menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita mengakhirinya, lihat bukumu halaman 263 untuk pelajaran kita berikutnya, yaitu KD 39. Nanti di situ apa? Menerapkan bahwa kita membuat kartu persediaan. Kartu persediaan, pelajari di rumah, dibaca bukunya supaya kita aktif, jangan bingung-bingung. Jadi
Bisa saja kelompok ini nanti Ibu roker, bisa saja dia tetap ya dipelajari. Dan untuk soal pengetahuan yang ada di LKPD atau pilihan berganda, itu kerjakan di rumah, minggu depan kita kumpulkan. Ya, jadi untuk soal pilihan soal pengetahuanmu pada pertemuan pertama itu sistem perpetual, belum ada yang nilai 100. Jadi untuk ini nanti karena sudah kita pelajari dua-duanya, Ibu harapkan anak-anak Ibu nilai 100. Masih belum ada yang nilai 100, paling tinggi nilainya 90. Ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya dibaca soalnya, dibaca pelajarannya, dibaca contohnya. Jadi ketika kita membentuk kelompok diskusi seperti ini, semua aktif. Oke? Ya Bu. Oke. Jadi sebelum karena kita awali tadi dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Ayo ketua kelas Puput, kita siapkan. Yo ditutup bukunya. Tutup bukunya. Ayo Puput siapkan. Nanti disimpan, ayo. Berdiri. Ayo dipimpin doa baru disiapkan pulang nanti ya. Oke. Berdiri pimpin doanya Puput. Sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru kita, hormat, Kak. Siap, Bu. Selamat siang anak-anak Ibu dan semua langsung pulang ke rumah supaya orang tuanya tidak kecarian ya. Ya, Bu.